Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menemukan sesuatu yang bisa mencerahkan dirinya dan kaumnya. Hal ini disebabkan karena keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan terjadi di Mekah saat itu. Sampai tibalah waktunya saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira. Pada suatu malam di bulan Ramadan, beliau dikejutkan dengan keturunannya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis berikut. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-solihah, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas, laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahanuts. Beliau bertahanuts yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu. Sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran wahyu, pada waktu beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepasku, ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepasku ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dengan ketakutan pulang ke rumah dan menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid. Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah, anak paman Khadijah. Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan malaikat Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Menurut Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdirrahman, Jabir bin Abdillah al-Ansari menceritakan tentang terhentinya wahyu dan bahwa Rasulullah bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari atas. Maka aku lihat ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka takutlah aku padanya. Lalu aku pulang seraya berkata, selimutilah aku. Lalu turunlah wahyu, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah manusia peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaian sucikanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-5. Sesudah itu, wahyu pun turun terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari 2, Muslim 232. Pada wahyu yang kedua inilah, di usia yang ke-40 tahun, Muhammad diangkat sebagai Rasul, utusan Tuhan untuk membenahi tatanan umat manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam as-sabiqul al-awwalun dari kalangan perempuan adalah istri Nabi sendiri, yaitu Khadijah bin Khuwailid. Dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Abaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan masih banyak lagi yang lain. Namun saat itu penyebaran agama Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Dengan demikian, pesatnya perkembangan agama Islam 3 tahun setelah kerasulannya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan, ditandai dengan turunnya wahyu. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Syu'ara ayat 214-216. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Agama Islam begitu pesat perkembangannya, terutama karena keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Semua perbuatan beliau tidak pernah melanggar hak orang lain dan selalu bijaksana. Hal ini yang membuat pengikut beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagai pemimpin panutan dalam kehidupan mereka.